Baik, perkenalkan nama saya Gamal Jones Gerardo Tapea dengan nomor NPM 2231101. Di sini saya akan menjelaskan tentang project dan model yang saya bangun. Saya menggunakan algoritma dari Decision Tree Classifier untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dari mitra saya, yaitu The Knox Barbershop. Di sini pertama kita import library Python untuk analisis data, visualisasi, dan machine learningnya. Import NumPy itu digunakan untuk aljabar linear dan operasi numerik linear. Import Pandas itu untuk data processing. CSV file, Matplotlib itu library yang digunakan untuk membuat plot dan visualisasi data. Import Seaborn itu digunakan untuk visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Import Plotly digunakan untuk visualisasi data interaktif. Import Plotly Graph itu digunakan untuk membuat objek grafis dengan Plotly. Lalu di sini ada Escalon Cluster, ada warnings, ada OS. Lalu selanjutnya kita import dataset kita dan kita baca datasetnya menggunakan codingan seperti berikut ini. Lalu jika sudah benar, kita running. Jangan lupa kita upload dulu dataset yang kita ingin eksekusi di sini. Contohnya seperti ini. Lalu kita tulis di sini path daripada dataset kita. Selanjutnya kita lihat dimensi data dari sebuah data frame-nya, itu berisi jumlah baris dan kolom dalam data frame. Jadi di sini dataset yang saya gunakan berjumlah 300 data dengan field sebanyak 8. Selanjutnya di sini kita melihat ringkasan informasi tentang data frame-nya. Di sini ada ringkasan informasi dari data frame-nya. Semuanya rata 300. Dan di sini ada tipe datanya. Selanjutnya tuh kita lihat ringkasan statistik dari kolom numerik secara default menggunakan dfdescribe. Selanjutnya di sini kita tampilkan tipe data dari setiap kolom pada dataset yang kita miliki dengan kode ini dfd types. Di sini kita bisa melihat tipe data dari masing-masing field pada dataset kita. Selanjutnya kita buat plot atau histogram pada kolom atau tabel data yang dipilih. Di sini saya menggunakan library dari Matplotlib. Di sini kita bisa melihat displot daripada 4 field yang saya masukkan di sini. Itu ada ID pelanggan, durasi layanan, tingkat kepuasan, tanggal kunjungan. Di sini kita bisa melihat displotnya dari masing-masing field. Lalu proses selanjutnya adalah membuat scatter plot antara beberapa variabel dari data frame menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Kita import dulu library yang kita ingin gunakan, itu Matplotlib dan Seaborn. Lalu kita ubah ukuran gambar agar lebih besar dan proporsional menggunakan kode ini, PLT figure. Lalu kita masukkan field yang akan kita visualisasikan dengan scatter plot. Di sini kita menggunakan SNS scatter plot untuk membuat scatter plotnya. Lalu ditampilkan scatter plotnya seperti ini dari masing-masing field. Lalu selanjutnya kita ulangi pembuatan scatter plot sesuai dengan data yang kita pilih.
Di sini kita memasukkan field usia, jenis kelamin, jenis layanan. Kita ubah ukuran gambarnya agar lebih besar dan proporsional juga. Kita masukkan kode ini. Lalu di sini juga kita menggunakan SNS scatterplot untuk membuat scatterplotnya, dan dihasilkan scatterplot dari masing-masing field sebagai berikut. Setelah itu, selanjutnya kita import library label encoder untuk mengubah data yang berbentuk string ke dalam data yang bernilai numeric. Kita import dulu library Escalern preprocessing. Lalu kita import juga label encodernya. Kita import label encodernya dari library ini, Escalern preprocessing. Lalu kita ubah tabel atau kolom data yang dipilih yang bernilai string ke dalam bentuk numeric agar bisa diproses pada dalam machine learning. Jadi di sini tipe data yang non numeric kita dapatkan di sini ada 3 field, jenis kelamin, jenis layanan, dan tanggal kunjungan. Di sini kita bisa lihat di sini tipe datanya masih belum numeric. Lalu kita lakukan di sini proses transformasi datanya. Kita masukkan 3 field tadi. Lalu kita gunakan perintah untuk mentransformasi datanya. Setelah itu di sini kita ada data framing. Karena di sini saya menggunakan semua field atau sama saja dengan tidak ada yang saya buang dari field yang ada pada dataset saya. Itu berjumlah 8 field. Maka di sini saya mendeklarasikannya sebagai X sebagai data frame-nya. Lalu selanjutnya kita import library fungsi dan kelas yang diperlukan dari scikit-learn untuk membangun dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan decision tree classifier. Kita import dulu library yang kita butuhkan. Ada Escalern model selection, Escalern matrix, ada Escalern tree untuk decision tree classifier-nya. Selanjutnya kita split data menjadi 2. Kita ubah menjadi data training dan data testing. Kita pisahkan dengan random state bernilai 42. Kemudian kita cek tingkat akurasi dan prediksi pada kelas dataset yang dipilih. Di sini saya juga memasukkan conversion matrix untuk melihat field mana saja yang paling berpengaruh terhadap field yang menjadi target kita untuk analisa data, yaitu field tingkat kepuasan. Di sini kita bisa melihat conversion matrix-nya dan tingkat akurasi dari algoritma decision tree tersebut. Di sini kita mendapatkan tingkat akurasinya senilai segini. Lalu kita akan menampilkan hasil dari decision tree menggunakan library grafis untuk melihat hasil atau pohon keputusan dan membaginya ke dalam 2 klasifikasi. Oh tidak, ini bukan 2 klasifikasi, 5 klasifikasi. Ya, karena kan dataset kita ini field yang menjadi target kita untuk analisa adalah field tingkat kepuasan, dan tingkat kepuasan itu terbagi menjadi 5 klasifikasi, penghitungan dari skor 1 sampai 5. Jadi kita membangun modelnya itu dengan 5 klasifikasi. Anggap saja di sini saya menggunakan A, B, C, D, dan E sebagai penilaiannya. Kita import Escalern tree. Kita import export grafis dari library Escalern tree. Lalu kita masukkan kodingan selanjutnya sesuai dengan pada gambar ini. Lalu kita masukkan di sini field yang menjadi target kita untuk analisa.
Lalu yang terakhir, kita visualisasikan data menggunakan grafis dengan memisah hasil data decision tree dalam bentuk PDF terpisah yang bisa dilihat pada icon file di sebelah kiri layar dekat logo kunci. Jadi di sini kita visualisasikan hasil dari decision tree kita tadi menggunakan komen ini. Lalu kita bisa men-save filenya dengan perintah seperti ini. Lalu kita bisa mendownload filenya dan kita tinggal buka saja di file yang sudah kita download tadi. Oke, sekian penjelasan project saya dengan mitra The Knox Barbershop. Jadi kesimpulannya, di sini saya meriset, menganalisa data dari dataset yang saya terima, dan saya mengambil keputusan untuk yang menjadi target daripada analisa saya di sini adalah untuk tingkat kepuasan dari pelanggan mitra saya tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.